Kita itu mempunyai kewajiban dalam hal berlalu lintas itu tidak hanya kepentingan diri sendiri, yang penting saya selamat, yang penting saya sampai tujuan dengan tepat, tidak seperti itu, tetapi utamakan keselamatan, perhatikan juga keselamatan orang lain yang ada di jalan raya. Selamat pagi pendengar semuanya, selamat pagi juga para pemirsa televisi Kalteng TV dan juga semua pendengar yang ada di mana saja. Kebetulan kita sekarang ada dalam talk show bersama Kalteng Post Group, dan kali ini talk show kita mengundang secara khusus dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalteng. Dan kali ini sudah hadir bersama kita Ibu Komisaris Polisi Woro Budi Astuti sebagai Kasubdit Kamsel Dit Lantas Polda Kalteng. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak Iron. Ya, tadi sekilas kita mendengar Kiki bilang bahwa terkait tentang sepeda listrik, tapi sepertinya kita punya tema yang lebih besar daripada itu, karena saya melihat di sini ada sebagai sebuah kebijakan atau bagaimana kita bijak berlalu lintas, namun ada tema khusus yang kita akan angkat pada pagi hari ini adalah tertib berlalu lintas untuk selamatkan anak bangsa. Kira-kira begitu ya, Bu Woro ya? Betul sekali. Baik, untuk memulai perbincangan kita ini, mungkin kita mulai dari yang global dulu, Bu. Mungkin tentang bagaimana tugas dan tanggung jawab atau mungkin apa yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Kalteng dalam hal tertib berlalu lintas untuk selamatkan anak bangsa. Mungkin Ibu Woro bisa cerita deh bagaimana tentang tugas pokok Ditlantas Polda Kalteng. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Pak Iron, dan juga kami menyapa kepada para pemirsa Kalteng TV dan juga para pendengar dimanapun berada. Berbahagia sekali tentunya kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Tengah dapat bergabung dalam acara talk show pada pagi hari ini yang mengangkat tema tentang tertib berlalu lintas adalah menyelamatkan anak bangsa. Dan sebelum kami menjawab apa yang disampaikan dari Bapak Iron tadi, bahwa perlu diketahui kita semuanya bahwa lalu lintas itu merupakan urat nadi kehidupan. Kenapa dikatakan urat nadi kehidupan? Karena dari lahir sampai meninggal pun kita tidak lepas dari lalu lintas. Begitu juga mulai dari bangun tidur sampai dengan kita mau tidur juga tidak lepas dari lalu lintas. Makanya itu yang dikatakan lalu lintas juga merupakan urat nadi kehidupan. Dan juga lalu lintas ini apabila kita tertib dalam berlalu lintas, maka kita akan menyelamatkan anak bangsa. Dan beberapa tugas yang dilaksanakan oleh Direktorat Lalu Lintas yaitu melakukan pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas dan juga melakukan penindakan hukum ataupun penegakan hukum, melakukan manajemen rekayasa lalu lintas dan juga melakukan registrasi, identifikasi kepada pengemudi dan kendaraan bermotor, dan juga melakukan patroli jalan raya supaya keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas selalu terjaga di wilayah Kalimantan Tengah. Begitu Mas Iron. Oke, tidak salah ternyata kita ngobrol dengan Ditlantas. Seperti yang disampaikan oleh Bu Woro tadi, ini urat nadi. Urat nadi kehidupan. Jadi kita berlalu lintas itu sebenarnya urat nadi dan kehidupan kita sehari-hari. Tadi kita dengar juga tugas pokoknya tentang apa yang menjadi tugas dari Ditlantas ini. Sekarang mungkin kita lihat di antara sekian itu mungkin salah satunya tentang penegakan atau mungkin hal-hal yang perlu kita ketahui saat ini di Kalteng ini seperti apa. Pelanggaran apa sih sebenarnya yang kerap terjadi nih dalam berlalu lintas untuk masyarakat Kalimantan Tengah yang sampai saat ini mungkin menjadi semacam mendominasi begitu, atau yang disebut dengan marak terjadi di lapangan. Apa itu Bu? Kesalahan atau pelanggaran apa yang biasa terjadi nih dari masyarakat? Ya, terima kasih Mas Iron. Kami dari Direktorat Lalu Lintas ini sudah seringkali melaksanakan sosialisasi, namun demikian masih ada saja ya masyarakat yang melakukan pelanggaran, dan
Saat ini kami menghimpun ada beberapa pelanggaran, namun yang paling mendominasi itu tadi diantaranya tidak menggunakan helm. Nah, itu yang sering banyak dilaksanakan khususnya kepada anak-anak remaja. Jadi kami menghimbau untuk tetap menggunakan helm, melindungi kepala, karena ini kepala bukan kelapa ya. Jadi ini kepala, jadi harus kita lindungi, tidak ada yang jual. Jadi ketika nanti terjadi hal-hal yang fatal, maka akan mengakibatkan cita-cita kita itu akan terhambat karena kita tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Makanya gunakan helm yang standar dengan nasional ya, standar nasional Indonesia. Kita gunakan helm sebagai pengaman keselamatan, karena itu juga untuk mengurangi fatalitas ya, fatalitas akibat daripada kecelakaan itu sendiri. Dan kemudian juga masih ada yang kalau berkendara itu masih lupa melengkapi surat-suratnya seperti STNK atau SIM. Nah, jadi karena kelengkapan surat-surat itu harus dibawa. Kenapa harus dibawa? Karena memang seperti STNK itu merupakan identifikasi dari kendaraan bahwa itu memang kendaraan itu terregistrasi dan sah. Kemudian kenapa harus membawa SIM? Karena SIM itu menunjukkan bahwa sebagai tanda kompetensi bahwa si pemegang SIM itu dia mempunyai kemampuan, baik kemampuan dalam mengendarakan sepeda motor atau kemampuan dalam mengendarakan kendaraan sesuai dengan SIM yang dipunyai, dan dalam hal kemampuan menguasai peraturan lalu lintas yang ada, khususnya rambu-rambu yang ada di jalan raya. Kemudian juga masih ada, kita lihat tidak menggunakan kaca spion yang merupakan bagian dari kelengkapan kendaraan. Dan juga ada yang masih suka menggunakan knalpot brong, yang knalpot brong itu tentu bising dan itu akan mengganggu orang lain, karena juga kita itu mempunyai kewajiban dalam hal berlalu lintas itu tidak hanya kepentingan diri sendiri, yang penting saya selamat, yang penting saya sampai tujuan dengan tepat, tidak seperti itu, tetapi utamakan keselamatan, perhatikan juga keselamatan orang lain yang ada di jalan raya. Demikian. Kalau ini tentang pelanggaran aturan lalu lintas atau pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, ada juga termasuk hal-hal yang mendominasi nggak, atau memang apa namanya? Sebab begini, ini pengalaman kita di masyarakat, kita lihat kadang-kadang ada lampu merah diterobos, itu salah satu pelanggaran. Apakah yang itu seperti itu juga ada terjadi? Ada juga yang pelanggaran rambu-rambu seperti lalu lintas, kemudian dilarang belok, dilarang memutar, karena menurut yang bersangkutan ini kok kayaknya jauh sekali sih memutar. Nah, ambil jalan pintas. Padahal untuk memasang rambu-rambu itu tentunya sudah melakukan survei dan kajian-kajian. Tidak serta-merta dipasang rambu-rambu. Jadi rambu-rambu ini adalah bagian dari menyelamatkan kita dari ancaman kecelakaan, ya, karena kalau kita lalai bisa menyebabkan orang lain celaka. Jadi rambu-rambu itu memang harus wajib dipatuhi bagi masyarakat yang berada ataupun berkendara di jalan raya. Jadi setiap rambu itu ada gunanya. Jangan sekali-sekali melanggar gitu, Bu, karena pelanggaran itu awal dari kecelakaan. Begitu yang sering saya dengar ya, gitu ya, Bu. Nah, pelanggaran itu adalah awal dari kecelakaan. Ya, nah, dan yang memang kita lihat belakangan, bukan belakangan, di jalanan atau di lalu lintas memang sering terjadi hal-hal yang seperti itu. Jadi karena itu menurut saya mari kita perhatikan semuanya. Ya, ini jadi tugas di Telantas untuk kita semua untuk memperhatikan hal ini. Kita akan bicara lebih jauh lagi nanti setelah ini. Baik, kita lanjutkan kembali obrolan kita bersama Ibu Woro, Kasubdit Kamsel di Telantas Polda Kalteng. Tadi saya janjikan kita bicara tentang sanksi. Nah, ini biasanya yang kayak seperti menakutkan. Dan memang harus dibuat sanksi supaya ada efek jerah gitu ya. Nah, kita tadi bicara tentang pelanggaran dan kecelakaan, terutama tentang lalu lintas. Untuk tadi Ibu cerita tentang ada beberapa pelanggaran, ada yang mengakibatkan kecelakaan gitu.
tentu ini ada sanksinya. Saya pikir masyarakat pengen tahu sih sebenarnya sanksinya seperti apa. Setidaknya sekilas saja tentang ini. Apa sanksi yang bagi pelanggar aturan-aturan lalu lintas atau bagi pelanggar yang berlalu lintas di jalan raya. Silakan. Ya, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Di situ juga ada beberapa sanksi bagi para pelanggar aturan lalu lintas. Namun dengan demikian sebenarnya kalau sanksi ini kan kita yang meminta ya. Maksudnya kita yang meminta itu karena kita melanggar akhirnya dikasih sanksi. Nah, sebenarnya kita jangan meminta sanksi itu, jangan meminta sanksi itu sehingga kita tertib dalam berlalu lintas. Nah, sanksinya tentu berbeda-beda tergantung dari pelanggaran yang dilaksanakan atau yang dilakukan oleh pelanggar, dan sanksinya juga masing-masing daerah itu berbeda karena itu ditetapkan dengan kebijakan daerah setempat, sehingga daerah lain dengan daerah A dan B tidak bisa disamakan. Jadi nanti loh kok saya ditilang di sana bayarnya sekian, ditilang di sini bayarnya sekian. Nah, itu memang sudah ada ketetapan bersama terkait berapa sih dendanya yang harus saya bayar. Jadi masing-masing daerah berbeda dan disesuaikan juga dengan pelanggaran yang dilakukan gitu. Sebaiknya janganlah nggak usah pakai, nggak usah minta sanksi kan ya, harus taat ya. Aturan ini kan macam-macam di jalan juga di jalan ada kelengkapan juga iya. Jadi itu yang harus kita lengkapi supaya kita jangan sampai mendapatkan sanksi. Lalu mungkin kan kita tahu bahwa sanksi ini kan maksudnya efek jerah supaya jangan ada pelanggaran yang menjadi akibat lebih besar adalah kecelakaan. Apabila terjadi kecelakaan nih Bu, apabila mudah-mudahan tidak ya, dan memang harus kita antisipasi, kira-kira dari apa yang dilakukan oleh Ditlantas Polda dalam rangka mengantisipasi Bu, mengantisipasi kecelakaan-kecelakaan yang dimulai dari pelanggaran tadi. Di Ditlantas Polda Kalimantan Tengah sudah banyak sekali melakukan upaya-upaya supaya masyarakat Kalimantan Tengah ini terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Iya. Salah satunya juga yaitu melaksanakan kegiatan pendidikan lalu lintas. Kita mulai dari anak-anak PAUD, kita datangi semua ke sekolah-sekolahan, TK, SD, bahkan juga sampai ke perguruan tinggi dan universitas. Kemudian juga kita melaksanakan sosialisasi ke masyarakat yang tidak terorganisir, baik di terminal ataupun di kawasan-kawasan yang dimungkinkan di situ banyak orang berkumpul. Kemudian juga kita sering juga mendatangi ke karyawan kantor-kantor yang mempunyai karyawan banyak, yang seperti kayak karyawan ekspedisi itu kan mereka mobilitas di jalan tinggi, jadi itu juga kami datangi ke sana, para pengemudi. Dan juga kami melaksanakan sosialisasi ini tidak hanya secara langsung tetapi juga melalui media-media cetak maupun media elektronik, media sosial, dan videotron juga, pemasangan spanduk, penyebaran brosur. Dan salah satu kegiatan hari ini juga bagian dari cara Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Tengah dalam rangka untuk mencegah supaya tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Di samping itu juga kita melaksanakan survei ataupun kajian-kajian. Kita bekerja sama dengan dinas terkait melaksanakan survei jalan mana saja sih yang ini menyebabkan atau berpotensi terjadinya kecelakaan. Kita bersama-sama melaksanakan survei itu, kemudian juga kita memberikan saran ataupun masukan terkait dengan hasil survei jalan. Mungkin perlu adanya perbaikan, pemasangan rambu-rambu, dan memang khususnya kalau yang di jalan-jalan yang bergelombang, yang banyak lubang, nah penanganan yang lebih efektif mungkin dengan pemasangan rambu-rambu yang jelas. Contohnya misalnya 100 meter tikungan tajam, kurangi kecepatan. Nah itu lebih lebih efektif karena sambil menunggu
jalan itu diperbaiki, maka itu adalah pencegahan yang sangat efektif dengan menempatkan rambu-rambu yang jelas. Kemudian juga kami juga melaksanakan survei sarana prasarana jalan seperti rambu-rambu. Kita juga bekerja sama dengan dinas terkait melaksanakan survei rambu-rambu. Oh, di sini rambu-rambunya dengan situasi lalu lintas yang sekarang mungkin kurang pas atau mungkin perlu ditambah dan lain sebagainya. Tapi kami tidak henti-hentinya untuk selalu menghimbau kepada masyarakat. Namun demikian juga ada partisipasi masyarakat untuk ikut bersama-sama menjaga keamanan keselamatan lalu lintas. Walaupun kita itu setiap hari sudah keliling kemana-mana memberikan edukasi kepada masyarakat, tetapi masyarakat tidak tergugah untuk tertib berlalu lintas juga keselamatan lalu lintas itu tidak akan terwujud. Oleh karenanya mari kita bersama-sama, karena keselamatan, keamanan, kelancaran lalu lintas itu tanggung jawab kita bersama, tidak hanya Polri dan instansi terkait lainnya, tetapi masyarakat kita semua bertanggung jawab untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas. Karena itu semua juga kalau di Palangkaraya atau di Kalimantan Tengah itu lalu lintasnya tertib loh. Saya seneng kalau ke Kalimantan Tengah. Oh, berarti masyarakatnya di sana tertib semua ya, disiplin semuanya. Otomatis akan mengangkat nama Kalimantan Tengah itu menjadi harum gitu. Oh, seneng kalau ke Kalimantan Tengah itu cara berkendaranya tertib, masyarakatnya juga saling menghargai sesama pemakai jalan. Nah itu kadang-kadang kan kita itu yang penting saya cepat sampai di tempat tujuan, nggak memperhatikan lingkungan rambu-rambu dilanggar, kemudian juga tidak memperhatikan kepentingan sesama pemakai jalan. Karena di jalan itu juga semua kan punya kepentingan ini. Semua punya kepentingan. Semua punya kepentingan. Oleh karenanya kita juga jangan sampai buru-buru dalam hal berkendara. Jadi harus bisa memperhitungkan waktu. Oh, saya mau ke kilometer 10, harus saya tempuh dalam waktu sekian. Oh, berarti saya harus berangkat lebih awal. Nah, jadi tidak ada buru-buru. Karena kalau buru-buru ya itu tadi tidak lagi mematuhi aturan lalu lintas dan mengabaikan semuanya. Saya kira penting memang ya, benar tadi bahwa ini urat nadi. Karena dia urat nadi harus kita jaga. Dan di dalam urat nadi ini banyak orang lain yang punya kepentingan. Karena itu maka kita harus memperhatikan kepentingan orang lain. Dan betul. Ini tugas dari Ditlantas untuk menyampaikan menyampaikan sosialisasi, penanganan, bahkan sampai menyelesaikan masalah. Oke Bu Woro, kayaknya perbincangan kita menarik. Saya sedikit mengambil semacam intisarinya, kayaknya kembali kepada tema kita nih. Tadi Bu cerita tentang banyak hal, ujungnya itu kita harus bijak berlalu lintas. Lalu kemudian bagaimana caranya untuk bijak itu? Tertiblah berlalu lintas. Untuk apa? Untuk menyelamatkan anak bangsa. Mungkin sebagai penutup, Ibu mungkin ada sampaikan sesuatu yang kira-kira semacam clue atau mungkin kata penutup lah, supaya masyarakat tahu bahwa penting sekali berlalu lintas, dan untuk bisa taat dan tertib berlalu lintas itu seperti apa? Silakan Bu. Iya, bahwa kita itu harus tertib dalam berlalu lintas, karena tertib berlalu lintas itu adalah menyelamatkan anak bangsa. Siapa sih anak bangsa itu? Ya kita semuanya ini adalah anak bangsa. Oleh karenanya kita harus selalu tertib dalam berlalu lintas, patuhi rambu-rambu, patuhi aturan lalu lintas, utamakan keselamatan dalam berkendara dan juga perhatikan keselamatan orang lain yang ada di jalan. Kemudian bahwa kita tanamkan dalam diri kita bahwa keselamatan itu adalah yang utama. Jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. Itu yang dapat kami sampaikan dan dihimbau kepada masyarakat. Utamakan keselamatan dalam berlalu lintas, karena keselamatan adalah untuk kemanusiaan.
Salam tertib lalu lintas. Salam tertib lalu lintas. Terima kasih Bu Woro, terima kasih luar biasa. Saya kembali lagi mengambil sebuah kesimpulan bahwa semua harus ambil bagian dalam tertib lalu lintas. Sebab kalau hanya kita saja atau hanya orang lain saja, kita tidak akan repot. Lalu lintas itu tempat kompleks, tempat kepentingan yang banyak. Karena itu maka mulailah dari kita. Seperti yang Ibu bilang tadi, jadilah kita pelopor sebagai pelopor dari tertib berlalu lintas. Baik, saya pikir banyak yang masih harus kita obrolkan, tapi waktu yang memisahkan kita. Terima kasih Bu Woro atas nama Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Kalteng. Terima kasih sudah hadir. Salam buat teman-teman, selamat bekerja terus dan dalam dalam pekerjaannya diberi keberkahan Bu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, pemirsa dan juga pendengar, kita akhiri obrolan kita bersama di Ditlantas Polda Kalteng kali ini. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Selamat pagi. Sampai bertemu kembali. Terima kasih Bu Woro.